Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kurata Yunin dari jurusan Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah analisis real, yaitu pada materi sifat keterurutan dari bilangan real. Oke, langsung saja kita masuk. Nah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teorema 2.2.7 dan teorema 2.2.8. Nah, mungkin sebelum masuk kepada teoremanya, sifat keterurutan bilangan real saya akan jelaskan terlebih dahulu. Terdapat subhimpunan tak kosong dari bilangan real, maka disebut himpunan bilangan P positif. Nah, himpunan ini disebut himpunan bilangan real positif yang memenuhi sifat-sifat berikut. Nah, sifat yang pertama, jika A, B elemen dari bilangan real positif, maka A ditambah B elemen bilangan real positif, sifat ketertutupan pada penjumlahan dan perkalian. Nah, untuk yang kedua, jika A, B elemen dari bilangan real positif, maka A kali B elemen bilangan positif. Nah, ini merupakan sifat ketertutupan pada perkalian. Nah, untuk sifat yang ketiga, jika A elemen bilangan real, maka berlaku salah satu pernyataan di berikut, yaitu A elemen P atau A sama dengan 0 atau min A elemen bilangan real positif, yaitu sifat trikotomi. Nah, sifat trikotomi ini membagi bilangan real atas 3 himpunan yang saling lepas, yaitu bilangan real positif atau himpunan kosong atau min A atau A elemen dari bilangan real positif. Nah, selanjutnya definisi dari sifat ketertutupan. Nah, definisi yang pertama, jika A elemen bilangan real positif, maka A adalah bilangan real positif. Notasinya A itu besar dari 0. Nah, selanjutnya yang kedua, jika A elemen bilangan real positif gabungan dari himpunan kosong, maka A adalah bilangan real non-negatif dengan notasi A besar sama dengan 0. Nah, definisi yang ketiga, jika min A elemen bilangan real positif, maka A adalah bilangan real negatif dengan notasi A kecil dari 0. Nah, yang keempat, jika min A elemen bilangan real positif gabungan dari himpunan kosong, maka A adalah bilangan real non-positif dengan notasi A kecil sama dengan 0. Nah, untuk definisi selanjutnya, misalkan A, B elemen bilangan real, maka kita peroleh yang pertama, A dikurang B, elemen bilangan real positif dapat ditulis A kecil dari B atau B kecil dari A. Nah, yang kedua, jika A kurang B, elemen bilangan real positif gabungan himpunan kosong, maka dapat ditulis, yaitu A besar sama B atau B kecil sama A. Yang ketiga, jika A kecil dari B atau B kecil dari C, maka dapat kita tulis A kecil B, B kecil dari C. Nah, yang keempat, jika A kecil sama B dan B kecil sama C, maka dapat kita tulis A kecil sama B, B kecil sama C. Nah, untuk seperti ini langsung kita gabungkan. Yang kelima,
A kecil sama B dan B kecil dari D, maka dapat kita tulis A kecil sama B, B kecil sama D. Nah, mengapa dapat kita tulis seperti ini? Ini adalah penyederhanaan dalam penulisannya. Oke, langsung saja kita masuk kepada teorema 2.2.7, yang mana isi teoremanya, jika A, B elemen bilangan real di mana A kecil dari B, maka A kecil dari setengah A ditambah B kecil dari B. Nah, untuk membuktikan apakah teorema ini dapat kita buktikan dengan cara berikut. Yang pertama, dari teorema telah diketahui bahwa A kecil dari B. Nah, berdasarkan teorema 2.2.6 bagian A, yang mana bunyi teoremanya A besar dari B, maka A tambah C besar dari B tambah C. Maka untuk pembuktian ini kita buatkan di sini 2A, yaitu A ditambah A kecil dari A ditambah B. Nah, untuk yang B kita buatkan A ditambah B kecil dari B ditambah B. Nah, di sini akibatnya diperoleh pertidaksamaan, yaitu di sini kan A ditambah A, maka diperoleh 2A, yaitu kecil dari B. Nah, untuk A ditambah B kecil dari B tambah B, maka dapat kita tuliskan 2B. Maka diperoleh samanya 2A kecil dari A ditambah B kecil dari 2B. Nah, kemudian dengan menggunakan teorema 2.2.5 bagian C, yang mana bunyi teoremanya N elemen bilangan asli, maka N besar dari 0. Nah, di sini N-nya adalah 2, maka diperoleh 2 itu besar dari 0. Selanjutnya, berdasarkan teorema 2.2 6 bagian D, yaitu pada bagian A besar dari 0, maka 1 per A adalah 0. Nah, di sini A kita tadi itu 2, maka 1 per 2. Nah, berdasarkan teorema tersebut, jika A besar dari 0, maka 1 per A adalah besar dari 0. Di sini A kita besar dari 0, yaitu 2 besar dari 0, maka 1 per 2 juga besar dari 0. Oke. Selanjutnya, sehingga dari teorema 2.2.6 bagian C, yaitu dapat kita simpulkan pertidaksamaan yang di atas menjadi, nah di sini 1 per 2 dikali 2A kecil dari 1 per 2 A ditambah B kecil dari 1 per 2 2B. Nah, di sini kita kalikan 1 per 2 dikali 2A menjadi A, 1 per 2 dikali 2B menjadi B. Maka diperolehlah persamaannya bahwa A kecil dari 1 per 2A ditambah B kecil dari 1 per 2A ditambah B kecil dari B. Maka terbuktilah teorema kita tadi bahwa jika A, B elemen bilangan real, A kecil dari B diperoleh A kecil dari 1 per 2A ditambah B kecil dari B. Nah, berdasarkan teorema 2.27 ini, teorema ini sangatlah penting untuk menyatakan bahwa tidak ada bilangan positif paling kecil dari bilangan real. Nah, hasil dari teorema ini diperkuat oleh teorema 2.8 yang mengakibatkan untuk teorema 2.2.8 di mana jika B elemen bilangan real di mana B besar dari 0, maka 0 kecil dari 1 per 2B kecil dari B. Nah, untuk membuktikan, di sini kita misalkan bahwa A itu sama dengan 0. Nah,
Dengan menggunakan teorema 2.2.7 yang diperoleh tadi, yaitu yang ini, A 1/2 A ditambah B kecil dari B, maka kita masukkan nilai A-nya, A 0, kemudian A ditambah B, yang A ini kita jadikan 0, dan maka diperoleh 0 kecil dari 1/2. Nah, tadi kan kita misalkan A-nya 0, maka 0 ditambah B adalah B, kecil dari B. Nah, terbukti bahwa B elemen bilangan real, di mana B besar dari 0, maka 0 1/2 B kecil dari B. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di penjelasan berikutnya.